Oke, ilmu kalau Ghazali luar biasa. Kapan-kapan kalau ada yang kuliah S3, bikinlah disertasi tentang ilmu menurut Ghazali. Betapa luasnya kategorisasi, ciri, macam-macam. Kalau Ghazali panjang kalau dia ngomong ilmu. Ada ilmu syariah, ada ilmu wairu syariah. Wairu syariah ilmu umum, syariah ilmu agama. Syariah itu ada usul, ada furu', ada muqaddamat, ada mutammimat. Usulnya ada ilmu Quran, sunnah, ijma' dan asarul sahabah. Itu ilmu dasar. Setiap muslim harus ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti sunnah, ngerti ijma', ngerti asar. Ada furu'. Furu' ini pendukungnya. Ya misalnya seperti fikih, kalam dan lain sebagainya, itu furu'. Ada ilmu yang muqaddamat, ilmu pengantar, mengantarkan ke ilmu-ilmu yang di atasnya. Misalnya bahasa, nahwu, shorof, balaghah dan lain sebagainya. Ada ilmu mutammimat, ilmu penyempurna. Misalnya ilmu qiraah, ilmu musik, ilmu dan sebagainya. Itu mutammimat syariah. Yang ghairu syariah yo semua ilmu yang di luar ilmu agama. Ada ilmu doruri, ada ilmu iktisabi, ada ilmu laduni. Laduni nggak perlu tak jelaskan, tadi sudah tak singgung sedikit. Kalau ilmu doruri itu ilmu yang jelas dengan sendirinya, nggak usah dikejar. Kalau malam itu dingin, kalau siang itu panas, kalau pagi itu sejuk, itu kan doruri itu. Kamu nggak perlu kuliah sampai level berapa untuk ngerti itu. Anak TK aja ngerti. Ilmu doruri. Kenapa ya ini kok perutku kerucuk-kerucuk ini ya? Ini mungkin, wah ini harus diteliti pakai filsafat. Nggak usah, itu doruri. Kamu lapar. Sederhana. Nggak perlu jelimet-jelimet. Nggak harus semua levelnya filsafat. Nggak harus filsafat air teh, filsafat laptop, filsafat. Nggak usah, banyak yang doruri itu. Sudah otomatis. Kenapa ya kok suaraku agak serak ini, tenggorokanku agak ini. Ini mungkin ada, wah, aksioma ada. Nggak usah, itu kamu namanya haus. Minum aja selesai. Doruri. Otomatis, nggak usah mikir, nggak usah kuliah, nggak usah sekolah tentang itu. Ada yang iktisabi. Kalau iktisabi harus belajar, harus dikejar, harus dicari dalilnya, dicari dasarnya. Dan laduni, kalau laduni nggak usah dikejar, siapkan aja dirimu agar layak menerima pancaran dari atas. Itu laduni. Jadi ada yang tidak perlu kamu kejar karena dia otomatis dapat. Ada yang harus kamu kejar, ada yang kamu siap-siap aja, siapa tahu dikasih. Itu jenisnya ilmu. Jangan salah, tidak harus jadi nabi kamu untuk dapat pancaran laduniah itu. Kan kamu sering kalau mikir sendiri buntu, tiba-tiba oh iya mungkin itu sebenarnya pancaran peltian-peltian dari atas. Kan kamu sering judek, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba ketemu. Nah itu laduni namanya, ilhamiah. Kalau orang Jawa menyebutnya wangsit, wahyu, ilham dan seterusnya. Ada ilmu yang mahmudah, ada ilmu yang mubah, ada ilmu yang mazmumah. Hampir semua ilmu mahmudah. Banyak ilmu yang levelnya di bawah mahmudah, yaitu dia cuma mubah. Kamu ngerti teori tentang catur, ya tidak apa-apa. Kalau di Ghazali contohnya itu boleh kok. Tapi dia tidak terpuji, levelnya tidak tinggi. Karena kadang-kadang dengan catur orang lupa segalanya. Nah, kamu ngerti cara mengoperasikan TV itu ya boleh. Kamu ngerti teknik apa boleh. Tapi ada yang mahmudah, ilmu-ilmu agama. Kamu ngerti astronomi, ilmu itu mahmudah. Ada juga yang mazmumah, tercela. Teknik ngutil misalnya, nah itu ilmu juga. Cuma ya buat jangan, ngapain sih kamu belajar itu, buat apa. Cara maling, nggak usah.
Lu kan kalau nggak ngerti caranya maling, kan kita nggak bisa Pak ngatasi maling. Ya kalau gitu ilmunya jangan disebut cara maling, tapi cara ngatasi maling, kan gitu. Kan kamu sering gitu kan, lu kita harus ngerti ilmu. Ya nggak harus. Kalau cara ngatasi maling mah mudah. Ilmu maling itu tercela. Ilmu santet misalnya, kan jelas tercela. Loh Pak, kan kalau sekedar ilmu aja enggak, itu tercela jelas. Karena nggak ada gunanya. Gunanya pasti untuk jelek. Kan untuk ngatasi Pak, harus tahu yang diatasi ya. Kalau untuk ini, yuk, kamu belajar aja cara ngatasinya, nggak perlu belajar ilmunya. Nah, itu ilmu yang mazmumah. Kemudian juga ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Fardu ain itu ilmu yang nggak boleh diwakilkan. Setiap orang harus menguasai itu. Ada yang fardu kifayah, cukup orang lain tidak apa-apa. Kalau di Ghazali fardu ain itu contohnya ilmu-ilmu agama, dasar dan praktis itu fardu ain. Setiap orang harus ngerti caranya sholat, nggak boleh diwakilkan, itu fardu ain. Alah cukup kamu yang ngerti sholat yang benar, aku manut aja, nggak boleh. Karena dia tidak fardu kifayah. Yang fardu kifayah ya kamu belajar teknik elektro, teknik industri, itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu harus ada memang sekelompok umat Islam yang menguasai itu. Tapi nggak harus semuanya, beberapa sudah cukup. Tapi kalau nggak ada sama sekali, nggak ada semua, dosa. Harus ada. Matematika misalnya, harus ada yang bisa, karena banyak fikih yang butuh matematika. Ngitung waris, ngitung zakat, itu kan butuh matematika. Cuma nggak harus semua ahli matematika, cukup beberapa yang ahli. Nah nanti yang lain tinggal dibantu. Tapi kalau nggak bisa semua malah dosa. Itu kan namanya fardu kifayah. Jadi ya kayak yang filsafat ini loh ya, harus ada yang seneng filsafat, tapi tidak harus semua harus ngerti filsafat. Kalau semua ngerti filsafat malah susah. Isinya ya mesti kan kamu ngerti. Wah filosof kabeh mesti ra gelem kerja, gawenane diskusi terus. Orang elit itu jangan semua, elit itu harus sedikit, sisanya awam aja, tidak apa-apa. Itu di Ghazali sebenarnya masih banyak. Ghazali punya, itu bisa tebel kalau kita mau nulis tentang ilmu menurut Ghazali. Secara umum kalau di Ghazali dua ini ilmu itu, yang tadi iktisabi sama laduni. Ilmu yang harus dikejar dan ilmu yang hanya bisa diterima. Khuduri sama husuli. Kamu kuliah itu ilmunya ilmu husuli. Torekotan itu biasanya ilmu khuduri. Jadi torekot itu kan tidak cari ilmu, tapi dia bisa berbuah ilmu kalau dianugerahi oleh Allah dengan laduniyah, dengan mukasyafah. Caranya bersihkan diri. Kalau dirimu bersih dan oleh Allah dianggap layak untuk dianugerahi, akan dikasih anugerah. Caranya seperti itu kalau untuk yang laduniyah.